Ketemu lagi dengan gua Toga Pantiarso dari Pantiarso Racing bersama tim Canda kali di situ ngumpet. Makan, Mat. Oh, makan pintar gue set gitu. Kelihatan. Oke guys, kita lagi santai-santai habis ngobrolin panjang lebar tadi tentang herek. Nah, tadi kan udah ngobrol, ada video yang nanti akan tayang ya tentang karkas putus. Nah, ini sekarang stang piston putus. Cepet aja nih gue jelasin. Oke, faktor-faktornya yang paling biasa ditemukan itu timing pengapian terlalu maju. Jadi si stang waktu diajak melawan kompresi dan pembakaran yang baru mau mulai, namanya pre-ignition itu baru mau mulai terbakar, itu nggak kuat stangnya. Itu bengkok, putus bisa terjadi. Terus kompresinya sangat berlebihan. Dan kan kadang banyak ya nih yang nggak ngukur kompresi rasionya berapa, rasio kompresi berapa, terus tekanan kompresinya berapa, itu nggak pernah ngukur. Akhirnya terjadilah ini bengkok atau putus si stang piston. Terus material, padahal itu biasa aja, tapi karena materialnya kerupuk ya kan, lemas, bengkok, gitu. Terus ya lu pakai ori aja lah, oke banget. Terus overslag ini faktor dari timing pengapian, kompresi, terus posisi statis karkas gitu. Overslag tuh kalau lu lagi slag glek, nah Tuh, sadar remuk, bolong, terus mata kaki ini pindah ke dengkul ya kan. Itu overslag, itu menyebabkan putus gitu. Terus posisi status karkas, kalau lu mengcustom gini, kalau mau mengcustom kita harus kenal dulu standar itu selalu posisinya adanya di atas begini nih. Jadi kalau misalkan lu taruh di V-block gitu, di tukang bubut kan ada tuh yang buat nyenter karkas ya. Nah, itu karkas itu biasanya si setang itu mengarah ke, kalau orang ngomong angka jam 11 gitu. Kalau angka jam 12 kan tegak lurus. Biasanya angka jam 11, atau angka jam 1, jam 1, nah gitulah. Sekitaran itulah ya. Gitu. Jadi dia ada di sini nih stang pistonnya nih. Gitu. Atau ke bawah sih dia, ya ke bawah. Ke bawah gini lah. Tapi pennya ada di atas, men. Pennya ada di atas. Gue zoom. Nah. Ini kalau ditaruh di V-block, si pen piston ada di atas begini. Nah, posisi status karkasnya ada di sini. Kalau orang ngomong biasanya apa? Titik torsi ya? balance, Posisi titik torsi. Whatever itu hanya sebuah bahasa, tapi gue tahu maksud tujuannya dan kita saling ngerti ini maksudnya. Kalau ini di custom terus jadinya kayak di bawah ini nggak kelihatan ya, mulai trim. Dia jadinya gini nih, ngantuk dia. Terus dia adanya malah di sini, setangnya jadi lurus gitu ya. Ini counterweight nih, kalau karkas kan gitu. Nah ini nih, posisi statis yang salah. Kok bisa ini lebih barat dari counterweightnya? Itu aneh. Dan gue sering ngeliat yang kayak gini. Saya juga pernah ngerasain, Mas. Bagaimana? Itu saya dulu pernah kan pakai FU, Mas. Pertama kan setang pistonnya kan kulkas stroke standar, tapi setang piston diganti punya GR. Tapi sudah di itu loh, Mas. Dibolong. Intinya di sini anggap aja gini ya, ini kita bagi dua. Posisi A dan posisi B. A lebih berat dah jadinya. Iya. Yang itu enak, Mas. Motornya apa sih, nggak ada habisnya. Tak ganti kulkas punya rider dengan kulkasnya yang lebih berat. Big pen-nya kan 28 mili, Mas. Diganti FU 30 mili ditambah stang pistonnya GR. Saya sadar itu kulkasnya langsung jatuh, soalnya tambah dibalas ulang. Jadi drop gini ya. Benar, karena harusnya di sini ditambahin. Biasanya orang dibalance nih. Gitu, supaya posisi statiknya naik. Paling enggak kita patokannya seperti ori. Gitu. Udah, orang mau ngomong apa kalau posisi kayak gini, mungkin seluruh mekanik Indonesia akan setuju ini nggak beres. Enggak. Gitu.
Ya Tapi- saya nggak sampai putus sampai pistonnya mas. Putus dompetnya lah. Tapi ini memang akan menyebabkan kerkasnya putus dan akan menyebabkan stangnya putus juga. Tuh, jadi tambahan nih kerkas putus si asnya bisa dari sini. Gitu. Dan motor-motor kayak gini karakternya tuh bawahnya kenceng. Gitu. Atasnya enggak. Kapusan napas ya. Nah iya, karena gini, ini kan seperti timbangan atau jungkat-jungkit ya. Namanya vektor. Kalau vektor itu dia harus abadi momentumnya. Jadi sekali goyang tuh dak 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 dak. Sekarang kalau berat sebelah kan unvektor. Jadi kalau di ilmu kerkas itu jadinya unvektor. Jadi lagi digoyangin dak 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 dak. Makanya kadang-kadang dak dak dak. Bunyinya kan gitu motor Iya. kalau pas mati. Dak 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 gitu. Dia akan memposisikan diri di situ terus gitu. Nah yang bagus itu harusnya ini di atas. Karena apa? Karena ini digunakan momentumnya untuk menghantam kompresi, untuk melawan. Itu makanya dibandul-bandul. Nah, satu tips dari gua. Ini pendapat gua, boleh setuju boleh enggak. Kalau membesarkan piston, kalau menambah bobot di area depan seperti piston yang menjadi lebih besar, maka counterweight-nya diberatin. Gitu. Ini posisi pin big end terhadap as center dan centernya counterweight atau bobot atau daun kerkas ini harus balance secara bobot, namanya vektor. Tapi ada sisi terluar ini yang disebut balancer pada daun. Mungkin orang nggak banyak paham. Jadi berat di big pen di daun kerkas ini harus seimbang. Lalu ini adalah balance daun supaya apa? Supaya meminimalisir getaran. Maka kalau ini kita hajar hilang tanpa perhitungan, maka motornya akan getar di putaran atas. Gitu. Biasanya motor-motor yang tidak memiliki daun balancer daun itu menggunakan balancer tersendiri. Gitu, balancer terpisah seperti Jupiter MX. Jupiter MX itu walaupun dia bentuknya bulat, tapi sisi kanan kiri yang di bagian area balance itu dia sangat tipis. Gitu. Nah, kalau kita mau kurangin bobot, ini harusnya keseluruhannya dikurangin. Jadi biar tetap posisi rasio pembagian balance-nya sama. Seperti itu guys. Jadi kalau lu stroke up, lu naikin jari-jarinya ini lebih keluar, otomatis seperti asnya itu lebih maju dan si jungkat-jungkit tadi itu jadi lebih berat sebelah. Maka kalau ininya nggak lu panjangin, berarti ya bobotnya yang lu tambahin supaya sama. Dan untuk kerkas single cylinder seperti ini agak susah sekali dimasukin ke mesin balance dinamik. Jadi harus benar-benar kita cari pakai balance statik yaitu di center kanan kiri asnya, terus pembagian bobotnya ini, dan ini butuh riset, butuh trial and error. Nah, supaya lu nggak kebanyakan trial jadi error, maka lu harus berpatokan pada posisi standar aja dulu. Lu udah akan mendapati sebuah langkah pertama yang lebih baik. Nah, nanti kalau udah expert lu bisa bermain di sini semua segala macam. Gitu. Jadi ini pembahasan stang piston putus, sambungan dari kerkas putus, faktor paling potensial yang mendukung putusnya mereka itu ini. Oke, itu aja. Nanti biasa tulis di kolom komentar apakah pembahasan kita ini sudah cukup memuaskan hasrat para Herexkers. Oke guys, thank you. Herex, bye. Assalamualaikum.